Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pertemuan ketiga dari kuliah IT untuk pemulihan bencana ini, kita akan membahas tentang analisa risiko atau risk analysis. Pada kegiatan ini kita akan membahas bagaimana probabilitas dari ancaman yang akan muncul kepada organisasi kita. Kemudian kita juga akan membahas tingkat keseriusan dari risiko yang akan muncul. Kemudian kita juga akan membahas tentang langkah-langkah analisis risiko yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi risiko. Yang kedua adalah melakukan penilaian risiko. Yang ketiga kita lakukan adalah mengidentifikasi metode-metode yang akan digunakan untuk pengelolaan risiko. Yang keempat adalah mengimplementasikan metode-metode tersebut. Yang kelima kita lakukan adalah pengelolaan dan evaluasi dari proses implementasi metode yang kita gunakan tadi. Proses mengidentifikasi risiko adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman yang ada atau kemungkinan ancaman-ancaman yang akan muncul, dan kita melakukan identifikasi ancaman itu dengan melakukan dari keseluruhan aktivitas-aktivitas yang ada, dan kita melakukan konsultasi dengan anggota-anggota organisasi dan keseluruhan bagian dari organisasi tersebut. Kemudian yang langkah berikutnya adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini adalah bagaimana kita bisa menentukan siapa yang akan terluka kalau suatu saat terjadi bencana tersebut. Sekali kita bisa mengidentifikasi ancaman yang akan muncul, kita harus melakukan langkah-langkah yang bisa membuat ancaman tersebut diminimalkan. Langkah ketiga adalah kita mengidentifikasi metode-metode untuk pengelolaan risiko. Langkah ini adalah mengevaluasi risiko-risiko yang akan meningkat dari ancaman yang ada dan memutuskan apakah kita melakukan pemberian peringatan secara benar apa tidak, atau kita harus meningkatkan langkah-langkah yang sudah ada. Jika sesuatu harus dilakukan, ambil langkah-langkah untuk mengeliminasi atau pengontrolan risiko tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah menggunakan aset-aset yang sudah ada. Hal ini bisa melibatkan penggunaan peralatan yang sudah ada, meningkatkan metode-metode dan sistem yang sudah ada, mengganti orang-orang yang bertanggung jawab, meningkatkan akuntabilitas dan kontrol internal, dan selanjutnya kita juga bisa mengelola risiko dengan menambahkan atau mengganti peralatan-peralatan yang ada. Contohnya, kita bisa melakukan atau memilih aktivitas-aktivitas yang berbeda, atau dengan meningkatkan prosedur keamanan, atau meningkatkan penggunaan peralatan keamanan yang sudah ada, atau dengan menambahkan layer dari security atau keamanan terhadap aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan. Kemudian kita melakukan pengembangan dari contingency plan. Contingency plan yang baik akan memudahkan kita untuk melakukan tindakan sesegera mungkin, dan dengan minimum kontrol kita bisa melakukan pada saat krisis itu terjadi. Kemudian kita melakukan investasi terhadap sumber daya yang baru. Analisis risiko yang kita lakukan akan membantu kita untuk memutuskan apakah kita perlu menambahkan sumber daya yang ada untuk mengcounter risiko tersebut, atau kita perlu menggunakan asuransi. Karena di sini kita perlukan asuransi karena kita lihat di sini tingkat risikonya sangat besar yang akan sangat
mengancam keamanan anggota organisasi atau reputasi dari organisasi Anda sendiri. Kita bisa juga mengembangkan suatu rencana prosedur pencegahan. Hal ini dilakukan untuk mendefinisikan langkah-langkah atau aktivitas apa saja yang diperlukan untuk mengganti program-program mitigasi risiko yang sudah kita identifikasi. Langkah berikutnya adalah implementasi metode yang sudah kita rencanakan tadi dengan melakukan pencatatan dari penemuan-penemuan status bagaimana kita bisa mengontrol untuk pencegahan kecelakaan atau kecelakaan yang terjadi. Yang paling penting adalah anggota-anggota organisasi dan advisor harus diinformasikan bagaimana outcome dari asesmen risiko ini sehingga mereka bisa mengambil langkah-langkah atau aksi-aksi yang diperlukan. Kemudian langkah berikutnya adalah pengelolaan dan evaluasi dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi. Risk evaluasi atau evaluasi risiko membuat kita bisa menentukan atau mendefinisikan signifikansi dari risiko itu terhadap kejadian-kejadian dan memutuskan apakah kita menerima risiko tertentu atau kita melakukan langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisirnya. Risk assessment yang kita lakukan adalah melakukan review terhadap risk management questionnaire, pre-event planning, event planning guide worksheet, risk assessment worksheet examples, kemudian UWM matrix. Kemudian kita melakukan melengkapkan event planning guide dan risk assessment worksheet. Terima kasih, demikianlah materi kita pada kesempatan pertemuan ketiga dari mata kuliah IT untuk pencegahan bencana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.